Dan saat ini kami akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Saya mengucapkan selamat malam buat kita semua. Salam Pak Ail Yahya. Terima kasih dari beberapa wilayah bisa bergabung. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya kaum pria, malam ini nanti ada dua sesi yang akan digunakan. Ya, ada sesi pertanyaan tanya jawab dan sesi sharing ya. Dan secara langsung saya serahkan kepada Ketua Kaum Pria Daerah Bapak Pendeta Krispiansung. Terima kasih. Ya, baik Pak Thomas, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bisa mengikuti Zoom ini. Nah, baik sebelum kita mulai, di Badan Pengurus Daerah kita ada 5 wilayah. Wilayah 1 Bangka Belitung, wilayah 2 Bengkulu, wilayah 3 Pematang Panggar, Belitang, dan Batu Raja. Wilayah 4 Lampung, wilayah 5 Palembang. Nah, bersyukur juga Pak Elia yang sudah di BPDA Jambi sudah bisa hadir. Kalau Pak Elia ingat, waktu masih gabung di Badan Pengurus Daerah Sumbaksel, kami 3 kali buat men's camp di gereja setempat pengembalaan Pak Elia. Nah, materinya sama, tapi mungkin pengembangan-pengembangan yang dibuat sama tim dari Departemen Pemberian Nasional yang membedakan. Nah, baik puji Tuhan, di kepengurusan yang baru ini, di wilayah 5 sudah jalan 2 kali, Bapak-Bapak. Yaitu Zoom-nya 2 bulan sekali, 1 kali Zoom ada 2 sesi, sudah 2 kali. Sesi pertama seperti yang kita dapatkan nanti, intim dengan Tuhan, sama nyata dalam tindakan. Setelah itu di wilayah 5 kemarin, yang sesi berikutnya adalah tenang sama empati. Nanti sebulan lagi mereka lanjut di sesi 5 sama 6. Nah, teman-teman tolong doakan tanggal 26 malam ada ibadah pasutri di wilayah 3. Itu tatap muka saya dengan Pak Yepta, pembina DKPD Sumbaksel yang akan ke sana. Terus di tanggal 27-nya teman-teman kita buat men's camp full tatap muka 5 sesi. Intim dengan Tuhan, nyata dalam tindakan, tenang, empati, sama giat dalam bekerja. Terus di tanggal 28 paginya ada ibadah penutup. Nah, terus di wilayah 4, nah sudah ada kegiatan malam hari ini keundaran, saya lihat paling baru 8 sampai 9 kaum prianya, tapi nggak apa-apa. Ketika kita memulai sesuatu, mungkin dari teman-teman yang hadir malam hari ini bisa mendapatkan kebenaran, bisa bagi ke teman-temannya. Harapan kita wilayah 4 sudah menetapkan melalui Pak Tri dan Pak Thomas, yaitu 1 bulan sekali di minggu keempat. Nah, di malam hari ini ada Pak Stanley Roti, Ketua Kompria Wilayah 2. Nah, belum ada kegiatan yang berbeda sama dengan saya. Kebetulan saya pun ada di wilayah 2 juga. Sama di wilayah 1 Bangka Belitung. Pak Mas ada undang Pak Andreas Parmaji, tapi saya lihat belum hadir, tapi tidak apa-apa. Nah, melihat antusias dari 5 wilayah yang ada di Badan Pengurus Daerah, ya saya sebagai Ketua Departemen Kompria dibantu Pak Thomas sebagai Sekretaris di KPD, dibantu Pak Matius Junianto sebagai Bendahara di KPD, dan Pak Yefta sebagai pemimpin kami. Saya mulai saja teman-teman. Jadi kita bersyukur di sinode kita, gereja sidang-sidang jemaat Allah, Departemen Pemberian Nasional sudah membuat buku. Buku ini sudah ada kurang lebih 6 tahun. Tapi memang penggunaannya baru akhir-akhir ini, sehabis Rapimnas kemarin, memang benar-benar sudah kita pakai. Pemuritan pria di sinode kita diwajibkan untuk pakai buku Pria Integritas, terutama yang jilid pertama. Nah, di jilid pertama ini saudara ada 10 sesi. Malam hari ini kita mau belajar sesi pertama sama sesi kedua. Sesi pertama ini intim dengan Tuhan.
Nah, sesi pertama ini menjadi pengantar kita bahwa kita kaum pria, kalau kita mau menjadi pria integritas, saudara, kita terlebih dahulu kehidupan pribadi kita harus intim terlebih dahulu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber integritas. Karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber dari integritas itu, ketika kita dekat, ketika kita intim dengan sang sumber, Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka kita bisa menjadi pria integritas. Kata integritas ini sangat-sangat susah untuk kita gapai, tetapi ketika kita belajar, hal pertama adalah yang harus kita ketahui, saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber integritas. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus sumber integritas, sehingga kita sebagai murid Kristus harus intim dengan Tuhan. Nah, kita diciptakan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian, saudara, manusia pria yang pertama Adam, Adam itu memiliki keintiman yang luar biasa dengan Tuhan di Taman Eden. Adam bisa bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi yang seperti kita ketahui, dosa pertama, dosa masuk ke dalam dunia dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, kita nggak kupas dosa Adam dan Hawa itu, kita sudah ketahui lah. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita keturunan Adam dan Hawa pun masih terikat dengan dosa itu. Sehingga ada tingkat kesulitan, walaupun kita diciptakan untuk bergaul karib dengan Tuhan, walaupun kita diciptakan untuk intim dengan Tuhan, tapi karena dosa Adam, kita jadi manusia yang berdosa. Nah, ketika kita mengalami dosa Adam itu, saudara, kita nggak gampang untuk intim dengan Tuhan. Semakin nggak gampang kalau kita nggak mencoba, kita nggak belajar, kita nggak buka hati dan pikiran kita, sehingga kita nggak mungkin bisa jadi pria integritas. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rusaknya hubungan dengan Tuhan adalah rusaknya integritas. Nah, saya melayani di kaum pria hampir 15 tahun, Bapak-Bapak. Saya lihat di gereja kami setempat pun, camp pria sejati sudah dibuat, pria men's camp pria integritas sudah dibuat. Tetapi ketika kita nggak sungguh-sungguh untuk hidup intim dengan Tuhan, kita selama menerima materi di men's camp itu, kita terima dengan baik. Tetapi dengan hitungan hari ataupun bulan, kita sepertinya melakukan lagi dosa itu. Nah, sehingga perlu sebuah kesadaran dari diri kita sendiri kaum pria, perlu kemauan yang kuat dari diri kita sendiri kaum pria, bahwa kami mau menjadi kaum pria yang memiliki integritas yang sejati. Hal yang pertama adalah sesuai dengan sesi di buku Pria Integritas jilid pertama, saudara, kita harus intim dengan Tuhan. Nah, saya bersaksi, saudara, ketika saya tahu kebenaran ini, setiap hari dalam saya menjalankan kehidupan 1 hari 24 jam, saya berusaha mengandalkan kekuatan Tuhan, saya harus intim dengan Tuhan. Saya harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Walaupun keadaan tidak baik sekalipun, saya tetap harus intim dengan Tuhan. Ditemukan ketika kita kaum pria, keadaan kita baik, gampang kita intim dengan Tuhan. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan di pelayanan, di pekerjaan, sepertinya sulit sekali kita mau intim dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Roma pasal 3, ayat 9 sampai 20, nanti Bapak-bapak bisa baca di rumah masing-masing. Di situ menunjukkan bahwa manusia kita kaum pria memerlukan perubahan yang radikal dan menyeluruh. Nah, radikal itu adalah sungguh-sungguh. Nggak ada paksaan dari siapapun juga, tapi kemauan dari kita sendiri. Kita mau mengikuti Tuhan dengan radikal dan menyeluruh. Maksudnya dalam segala aspek kehidupan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita. Nah, di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20, saudara, itu natsnya adalah semua orang bersalah di hadapan Tuhan. Nah, kita bersyukur, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita.
Nah, sehingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu menunjukkan setelah melalui sebuah proses yang panjang, mati di kayu salib, bangkit bangkit dan terangkat ke surga, saudara, sehingga kita bukan manusia yang berdosa lagi, kita bukan pria yang berdosa lagi, tapi kita pria yang sudah dimerdekakan oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus memulihkan kembali hubungan dengan Allah. Di Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20 itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, saudara. Saya bacakan perlahan-lahan. Yehezkiel pasal 11 ayatnya ke-19, demikian firman Tuhan, Aku, ini huruf besar, Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Di ayat yang ke-20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, di Yehezkiel pasal 11 ayat 19 ini kita harus selalu lahir baru dalam Tuhan. Dengan kita selalu lahir baru dalam Tuhan, kita bisa intim dengan Tuhan setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita. Karena di Yehezkiel sini dituliskan bahwa Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah menjadi murid Kristus yang sejati, saudara. Jadi kita tinggalkan cara hidup kita yang lama karena Allah berjanji untuk memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin manusia dan menjauhkan kita dari hati kita yang keras. Saya dulu orangnya termasuk memiliki temperamen yang keras, sulit untuk mau mengalami yang namanya perubahan. Kalau nggak lihat orang yang menyampaikan kabar baik itu berubah, saya sulit terima. Nah, akhirnya saya berubah, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku mau setiap hari dalam aku menjalankan kehidupan aku menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan selalu. Usaha pekerjaan, pelayanan melayani pekerjaan Tuhan. Aku mau melakukan dengan kesadaran yang tinggi. Aku harus intim dengan Tuhan. Aku harus dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melalui Zoom ini, kita coba introspeksi diri kita sendiri malam hari ini. Sudahkah kita menjadi pria integritas yang intim dengan Tuhan? Intim dengan Tuhan ini, saudara, adalah setiap hari kita laluin dengan baca Alkitab, kita doa, bangun pagi kita doa, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan selalu, tutup hari dengan kita mengucap syukur dengan Tuhan, kita memiliki saat teduh, apapun yang kita lakukan dalam kita menjalankan kehidupan kita, kita selalu menyertakan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu enak, saudara, gampang, saudara. Tetapi untuk mempraktekkan kebenaran yang disampaikan ini tidak gampang. Saya pun sampai malam hari ini dalam sebuah proses, tapi saya sangat percaya ketika dengan keinginan dari diri saya sendiri tanpa paksaan dari teman-teman atau orang lain, saya pasti bisa intim dengan Tuhan. Karena ketika kita sadar bahwa satu-satunya jalan supaya kita bisa menjadi murid Kristus sejati, supaya kita bisa menjadi pria integritas yang sejati adalah kita memiliki keintiman terlebih dahulu dengan Tuhan. Bisa dibayangin, saudara, kita minta hal-hal yang baik dalam diri kita, tapi yang Tuhan mau, yang pertama intim dengan Tuhan kita nggak lakukan. Saya coba survei 10 bulan yang lalu, saudara, dari sampelnya dari 9 pria yang ada di kelompok keluarga Allah, saya yang menjadi pemimpin kelompok keluarga Allah itu. Dari 9 orang ini, saya kasih satu pertanyaan yang sama. Sampai hari ini, sudahkah saudara memiliki keintiman dengan Tuhan? Supaya pertanyaan jelas, saya jabarin lagi. Maksudnya intim dengan Tuhan adalah menyerahkan sepenuhnya kehidupan saudara ke dalam tangan Tuhan setiap hari. Baca Alkitab, saat teduh, doa, rajin menghadiri pertemuan ibadah. Jadi kata intim itu harus selalu ada.
Saya buat di bawahnya saudara NB, jawab dengan jujur. Nah, ternyata ketika mereka kembalikan, saudara, cuma dua anggota KKA kami yang berani jawab dengan tegas. Sudah. Tujuhnya masih dalam proses. Nah, saya bilang nggak ada jaminan masuk surganya dengan jawaban ini. Tetapi setelah kalian menjawab, nah kita malam ini mau di kelompok keluarga Allah, kita mau bahas lagi. Kenapa kita masih mencoba intim dengan Tuhan? Padahal ada sebuah keharusan. Ketika kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan penguasa hidup, penguasa tunggal atas hidup kita, berarti nggak ada Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Berarti setiap hari kita menjalankan kehidupan kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan. Caranya gimana? Nah, nanti kita belajarin ada 3 poin. Bagaimana kita kaum pria bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, 2 anggota KKA yang jawab tadi sudah, saya minta mereka bersaksi, saudara. Mereka bersaksi. Koko tahu sebelum saya setiap hari intim dengan Tuhan, sepertinya saya dalam menjalankan kehidupan saya sulit sekali ada kata sukacita, damai sejahtera. Terkadang disenggol sedikit, saya masih marah. Ada persoalan sedikit, saya nggak mau berdoa. Sudah Tuhan, nanti aku belum bisa tenang. Tunggu nanti aku selesai persoalan ini, aku baru berdoa buat Tuhan. Nah, saya menyadarin dari firman-firman yang ditaburkan di gereja setempat maupun di kelompok keluarga Allah, saya menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah kemauan dari kita sendiri. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, berarti kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Pasti disertai oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau intim dengan Tuhan, kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang nggak gampang. Mengalami pencobaan demi pencobaan, proses demi proses. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk intim dengan Tuhan. Nah, 2 orang ini kesaksiannya hampir sama, saudara. Saya bersyukur kok, saya rajin ikut kelompok keluarga Allah. Saya bersyukur kok ajak ikut men's camp dan sebagainya. Saya mengalami bahwa menjadi seorang pria nggak gampang. Nggak gampang menjadi seorang pria. Semakin nggak gampang kalau nggak intim dengan Tuhan. Nah, saudara, saya coba cek melalui istri saya. Coba cek istri dari 2 orang yang bilang sudah intim dengan Tuhan. Istri saya cek. Ternyata bukan suaminya aja yang intim dengan Tuhan, tapi istrinya pun intim dengan Tuhan. Ditanya sama istri saya, kok kamu mau juga intim dengan Tuhan? Karena saya melihat ketika suami saya intim dengan Tuhan, kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Nah, perubahan itu harus dimulai dari kita kaum pria, karena kita pemimpin, kita sumber. Ketika kita pemimpin, sumbernya berubah, orang yang kita pimpin, istri anak-anak kita pasti berubah juga. Amin, saudara. Nah, 7 orang yang bilang masih dalam proses, saya kasih jempol sama mereka. Saya bilang saya pun masih dalam proses. Tapi ingat, ketika kita masih dalam proses, kita harus menjaga setiap hari kita menjalankan kehidupan kita 1 hari 24 jam. Harus ada kata intim dengan Tuhan. Nah, saya langsung aja, saudara, menjalin hubungan yang akrab dengan Allah, yaitu supaya kita bisa intim dengan Tuhan, ada 3 hal yang harus dilakukan. Nah, saya menyaranin Bapak-Bapak harus beli buku Pria Integritas, karena di Zoom yang 20 menit firman Tuhannya, kayaknya nggak mungkin saya sampaikan semuanya. Nah, Bapak-Bapak kaum pria bisa baca sendiri buku ini. Kalau Bapak-Bapak belum ada, saya bisa bantu. Nanti ada bendahara di KPN namanya Pendeta Alfian Luniardi. Nanti Bapak-Bapak bisa transfer, harganya 25.000, sama ongkos kirim dikirim nanti sama Pak Alfian. 1 piece pun nggak apa-apa, 1 buku pun nggak apa-apa. Alamat yang jelas nanti dikirim, supaya Bapak-Bapak bisa belajar secara menyeluruh dari buku Pria Integritas jilid pertama. Nah, 3 hal yang harus kita lakukan, saudara. Yang pertama adalah hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Nah, saya mau bacain Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah Roh
ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita bisa hidup kita dipimpin oleh roh, seperti yang Yehezkiel tuliskan itu, saudara. Ketika kita benar-benar kita meresapin, kita belajar 9 buah roh ini. Dimulai dari kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Kita belajar dalam proses kita menjalin keintiman dengan Tuhan, 9 buah roh yang ada di Galatia pasal 22 sampai 23 ini, kita mau introspeksi, sudahkah 9 buah roh ini ada dalam diri dan pikiran kita dan jiwa kita? Sudahkah kita lakukan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya terus terang, saudara, buah yang ke-9, penguasaan diri, saya terkadang masih saya langgar karena temperamen saya termasuk tinggi, saudara. Saya terus coba jalin hubungan. Saya mau Tuhan, aku mau hidup aku dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, saudara. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu. Saya bisa menguasai diri walaupun belum sempurna, tapi saya melihat orang yang intim dengan Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh, belajar. Kita belajar, saudara. Kita murid Kristus, kalau kita mau belajar, kita bisa. Nah, banyak kita nggak mau belajar, kita sombong, kita pikir kita sudah bisa, aku kurang apa. Nah, terkadang pemikiran-pemikiran seperti itu membuat hidup kita nggak bisa intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak hidupin 9 buah roh yang ada di Galatia pasal 20, pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya setiap hari, saudara, saya buat catatan 9 buah roh ini. Kasih, sudahkah aku menghidupin kasih ini setiap hari? Sudahkah aku ada sukacita setiap hari? Sudahkah aku ada damai sejahtera setiap hari? Sudahkah aku ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan? Sudahkah aku menjadi seorang pria yang setia? Sudahkah aku memiliki kelemah lembutan? Sudahkah aku bisa menguasai diriku? Nah, saudara, ketika aku catat, aku melihat setiap hari, aku introspeksi. Ketika belum, aku tulis di situ belum, aku belajar, itu yang aku fokuskan. Nah, belakangan ini saya fokuskan di penguasaan diri, saudara. Karena kenapa? Saya sering jatuh di dalam hal yang namanya penguasaan diri. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat orang yang benar-benar hidupnya mau menjadi lebih baik lagi bersama Tuhan, saya sangat percaya ketika hidup saya dipimpin oleh Roh, perlahan demi perlahan saya bisa mengalami yang namanya penguasaan diri yang baik. Hari ini, setiap hari Senin, saudara, usaha pekerjaan saya ramai. Kenapa ramai? Saya sudah ada semi grosir, banyak orang di hari Minggu mungkin buka toko, rame, Seninnya belanja. Tapi tiba-tiba karyawan saya hari ini nggak masuk. Nah, saya sepertinya nggak bisa menguasai diri saya. Emosi jadi. Gaji udah dikasih baik, saya udah sangat baik kepada mereka. Apa yang kurang? Nah, akhirnya saya coba menguasai diri saya. Saya bilang, segala sesuatu terkadang yang kita inginkan tidak seperti yang kita inginkan kenyataannya. Tapi walaupun tidak seperti yang kita inginkan, saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Saya mau hidup saya dipimpin oleh Roh. Saya bisa menguasai diri, saudara. Saya bilang sama langganan, tolong ya, karena karyawan nggak masuk, agak sabar nunggunya. Ya nggak apa-apa kok. Segala sesuatu yang kita jalanin, kehidupan yang kita jalanin, saudara, percayalah, kalau 9 buah roh ini kita hidupin setiap hari, saudara, berarti hal yang pertama, dipimpin oleh roh, bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Ketika hal pertama ini kita praktekkan dalam hidup kita, kita masuk lagi ke hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua adalah tinggal dalam firman. Saya mau baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, Tuhan nggak mau cukup di sana saja, tapi Tuhan mau kita melangkah. Kita harus tinggal dalam firman-Nya. Karena di 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, supaya kita bisa memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya bersyukur, saudara, saya mengalami pertobatan di sebuah kegerakan pria. Sampai saat ini saya punya komitmen, saya mau melayani pria-pria juga. Kenapa? Karena kita pria pemimpin, saudara. Nah, hidup dalam firman itu harus ada dalam diri kita, kaum pria. Nggak mungkin kita bisa intim dengan Tuhan kalau kita nggak setiap hari kita tinggal dalam firman. Firman yang kita baca setiap hari dalam hidup kita, bukan cuma kita baca saja, tapi kita resapin, kita renungin, kita praktekkan, supaya firman itu tinggal dalam diri kita. Ketika firman itu tinggal dalam diri kita bisa mengajar orang lain, kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Dan di ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita kepunyaan Allah, saudara. Kita berharga di mata Tuhan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 3 hari yang lalu, saudara, saya diundang ulang tahun anggota kakak saya. Nah, di ulang tahun anggota kakak saya diminta berdoa buat ulang tahun suaminya ini. Saya minta istrinya untuk hadir juga, jadi saya tumpangin tangan buat mereka. Setelah saya doain, dia bilang, "Kok saya bersyukur suami saya sudah belajar setiap hari harus tinggal dalam firman. Dia seorang pengusaha yang sukses, dia nggak pernah bolong baca Alkitab setiap hari. Bukan cuma baca aja, tapi dia hidup. Dia mulai tinggal dalam firman. Koko tahu dulu disuruh doa makan, dia bilang, jangan kamu aja. Sekarang dia doa yang bagus. Kenapa? Karena dia tinggal dalam firman Tuhan." Nah, saudara, yang terakhir, setelah hidup kita dipimpin oleh Roh, kita tinggal dalam firman-Nya, yang terakhir kita hidup dalam doa. Nah, doa di buku Pria Integritas jilid pertama, di situ ditulis oleh penulis kita, doa adalah ekspresi komunikasi dua arah yang membangun hubungan positif antara sorga dan bumi, dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat untuk mencapai maksud dan tujuan ilahi. Saya nggak kupas banyak tentang doa. Kita tahu di buku Berintegritas jilid 1 ditulis, doa adalah ekspresi komunikasi dua arah yang membangun hubungan positif antara sorga dan bumi, dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat untuk mencapai maksud dan tujuan ilahi. Kita kaum pria harus setiap hari berdoa. Berdoa buat keluarga kita, berdoa buat pekerjaan kita, berdoa buat gereja setempat kita, berdoa buat teman komunitas kita, berdoa buat tetangga-tetangga kita. Ketika kita belajar berdoa, saudara, kita memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Saya belajar, saudara, setiap pagi bangun, saya nggak lakuin apapun juga, tapi saya mau berdoa terlebih dahulu buat Tuhan. Sebelum saya istirahat malam, saya mau bersyukur apapun yang saya alami di hari itu. Saya mau tetap ucapkan, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu sepanjang hari. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya karena kita lewat Zoom, saya nggak mau terlalu panjang, nanti saudara juga nggak bisa fokus. Saya akhirin aja. Sebelumnya saya mau sedikit ambil intinya. Jadi sesi intim dengan Tuhan, saudara, Tuhan adalah sumber integritas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata intim itu akrab, dekat. Jadi setiap hari kita kaum pria harus akrab dan dekat dengan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk bergaul karib dengannya. Walaupun Adam melakukan dosa, kita jatuh ke dalam dosa juga, tapi Kristus sudah memulihkan kembali hubungan dengan Allah. Dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19-20 dijabarkan, kita diberi hati yang baru, kita diberi roh yang baru.
Roh Kudus, saudara. Ketika Tuhan kita terangkat ke surga, Tuhan bilang, aku akan memberi penolong, yaitu roh dalam diri kita. Kita murid Kristus, kita memiliki Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan sudah memulihkan hubungan kita orang yang berdosa, salib Kristus membuat kita tidak berdosa lagi, saudara, kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dipimpin oleh roh. Yang kedua, tinggal dalam firman-Nya. Yang terakhir, hidup dalam doa. Nah, saya serahin ke Pak Thomas, mungkin kita sharing, ada kesaksian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih. Ya, diharapkan nanti rekan-rekan yang mau ya buku ini nanti jadi apa yang disampaikan oleh Pak Fian sangat memberkati ya. Itu dari buku integritas ya. Harganya 25 ya, nanti bisa pesan kepada gembalanya, nanti gembala bisa pesan kepada ketua kaum pria wilayah ya Pak Tri ya, hanya 25.000, tetapi isinya itu merupakan eh, kekuatan seorang pria ya. Jadi di bagian halaman lembaran terakhir tentang intim dengan Tuhan dikatakan integritas adalah hasil dari hubungan akrab dengan Allah. Jadi tidak ada integritas, tidak ada komitmen, ya, tidak ada kemenangan kalau kita tidak akrab, ya, intim ya dalam bahasa Indonesianya yaitu akrab. Ya. Nah, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, boleh juga bersaksi tentang khusus tentang intim ya. Jadi kita sharingnya membahas fokus tentang intim dengan Tuhan. Ya. Silahkan kalau mau ya, satu orang dikasih waktu 2 menit ya maksimal ya, atau 3 menit paling panjang untuk menyampaikan uh, kesaksian atau tanggapan tentang intim atau bertanya. Silakan ya, kalau bisa wajahnya dilihatkan ya, saya takutnya ada wanita di sini ya. Salam Pak Silalahi ya, luar biasa dari Oki. Semoga Shalom, shalom, menyimak. ya, doakan besok red kaum prianya ya dilawat Tuhan luar biasa. Ya, silakan yang mau bertanya atau bersaksi langsung dibuka mic-nya ya, Pak Thomas, ya. coba Pak Elia aja, karena 3 kali buat men's camp di gereja setempat di Pak Elia. Mungkin Hmm. Pak Elia bisa bersaksi bagaimana Pak, Ya, setelah buat men's camp berapa kali terjadi perubahan di jemaat gereja setempat. Silakan Pak Elia. silakan kalau Pak Elia ini boleh 5 menit lah. Salam Pak Elia, dibuka mic-nya dulu. Belum Pak, belum buka Pak. Belum, mic-nya belum terbuka. Belum, belum. Harus dengan doa gitu kayaknya. Wah, salam Pak Doli. Luar biasa. Ya, kita ini ada 2 sesi, jadi yang masih bisa bergabung silakan bergabung. Dan ini saya rekam Pak Christian ya, jadi bisa didengarkan lagi nanti. Silakan Pak Ilian, masih mic-nya belum terbuka itu. Yang ada gambar tulisan audionya diklik.
Belum Pak, belum kebuka Pak. Udah, Eh, belum. belum Pak Elia. Pak Elia belum buka. Ya, Pak Elia Hia ini dari Bengkulu. Dari Jambi. Ya, belum Pak, belum terbuka. Ya, salam Pak Duli. Belum. Kayaknya perjalanannya jauh ya, jadi baru bergabung ini. Dari Wiratau. Oh ya, ya, siap. Ini dari GSCA Bandar Jaya ada 3 orang nih, Pak Wifian. Ini calon-calon peserta camp kita nanti rencana program ya, dari DKMM bulan September ya Pak Wifian. Iya, nanti kita coba bicarain lagi. Memang main scam tatap muka lebih baik ya karena langsung. Karena kalau di Zoom kadang signal juga kan waktu juga. Kalau di tatap muka kan waktunya bisa lebih banyak. Pak Thomas, Pak Elianya udah bisa? Belum, Belum? belum, belum, Oh, belum, nggak belum apa-apa. terbuka. Coba kita kita minta Pak Ketua Wilayah dulu Pak Ronaldson Sitompul. Ya, silakan Pak Ronald. Ya, Wajahnya dong yang biar kelihatan gantengnya itu. ya, oke. Agak gelap ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya sih cuman ingin kiatnya aja ya, Pak ya. Eh, Sehubungan dengan pria-pria dan mungkin juga di beberapa gereja eh, di wilayah. Oh, nggak kedengaran suaranya ya, Pak Ketua. Kedengaran nggak, Pak? Kedengaran Halo? keras, kedengaran keras. Mungkin sinyal Pak Robin. Ya, silakan Oh, lanjut Pak Pak. Robin ini Ya, bisaan aja. mungkin Iya, sinyal mungkin. saya hanya ingin minta minta saran aja. Eh, Memang kendalanya untuk pria-pria ini khususnya, saya pernah waktu itu coba buat khusus apa namanya eh, khusus KKA kaum pria gitu ya. Cuman kendalanya memang pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan mereka yang kadang-kadang memang ya membuat eh, s- akhirnya hanya beberapa orang saja. Sempat ada 5 orang, tapi kemudian 2 orang nggak ikut. Akhirnya ya itu, akhirnya membuat akhirnya jadi lesu begitu. Jadi memang untuk pria-pria ini karena pekerjaan mereka ya, bahkan ada yang bekerja sampai malam juga, sehingga memang untuk membentuk pria-pria di gereja ini agak sulit. Eh, Akhirnya dan kita juga melihat memang apa namanya kapasitas ataupun keadaan mereka yang eh, ya artinya mereka mungkin berasal dari zaman old gitu ya. Jadi kalau kita mau buat Zoom juga itu juga kerepotan juga. Seperti malam ini juga saya sudah sampaikan ya, saya sudah sampaikan ya punya punya apa namanya grup gereja kita sampaikan dan saya minta tolong juga untuk anak-anak mereka dan ibu-ibunya mungkin yang lebih update dengan punya link apa namanya aplikasi Zoom. Tapi ya saya lihat di sini sepertinya memang juga memang sudah ada juga yang ngasih tahu, maaf Om, malam hari ini nggak bisa ikut. Jadi memang apakah itu juga memang dialami oleh gereja-gereja yang lain? Ya mungkin ini juga bisa jadi sharing bagi kita. Itu aja yang mungkin mau saya tanya. Apakah ada kiat-kiat tertentu begitu melihat kondisi ya, kondisi jemaat yang memang mungkin mereka sibuk dan kedua juga untuk kita buat secara Zoom juga ya mereka agak sulit. Sepertinya itu yang menjadi kendala. Tapi kalau misalnya ibadah-ibadah yang lain sih eh, tidak ada masalah sih. Seperti misalnya kita buat juga ada ibadah keluarga ataupun mereka datang ke gereja juga, it's okay. Jadi itu aja mungkin Pak Christian yang mungkin bisa saya sampaikan juga mungkin mewakili
teman-teman yang lain yang punya kesulitan yang sama. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Ya, baik Pak Thomas, saya langsung jawab aja Pak. Memang Pak Ronald tadinya KKA pria kami 1 minggu sekali. Nah, kendalanya yang seperti dialamin sama Pak Ronald. Jadi atas kesepakatan bersama kami buat 2 minggu sekali. Nah, di hari Rabu, jadi saya buat 3 bulan jadwal. Berarti 3 bulan itu ada 6 kali kelompok keluarga ala pria kami. Jauh-jauh hari saya udah kasih. Nah, saya bilang saya sangat berharap tolong diblok di hari Rabu jadwal KKA itu supaya bapak-bapak bisa ikut KKA. Nah, ada pekerjaan mungkin bisa didahului, dikerjain. Jadi jam 7 malam sampai jam 9 bapak-bapak bisa. Nah, setelah saya buat seperti itu, jadwalnya per 3 bulan, Pak Ronald, rata-rata 9% hadir. Nah, saya buat menarik kelompok keluarga alanya, saya nggak mau buat terlalu lama, saya buat juga supaya banyak mereka yang bicara. Saya sebagai pemimpin kelompok keluarga Allah cuma menyampaikan aja, misalnya tentang intim dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Nah, kendalanya apa? Mau nggak kamu intim dengan Tuhan? Mau, tapi kendalanya gini. Nah, kita share. Nah, akhirnya saling mendoakan. Nah, Pak Ronald dan teman-teman juga, saya temukan ketika di kelompok keluarga Allah saya bahannya saya pakai dari buku Pria Integritas, terutama jilid yang pertama, itu intim dengan Tuhan bisa saya buat di 3 sampai 4 kali pertemuan. Contoh 3 hal yang harus dilakukan. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Itu saya kupas di pertemuan KKA itu. Nah, terus pertemuan KKA berikutnya tinggal dalam firman-Nya. Kita kupas. Saya nggak banyak bicara, tapi saya minta mereka yang banyak menyampaikan inspirasi tentang tema kita. Nah, terakhir hidup dalam doa. Nah, puji Tuhan lah, ketika kita melakukan segala sesuatu, yang mana kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita buat semenarik mungkin, sehingga bisa Pak Ronald. Memang nggak gampang ngumpulin pria sama ngumpulin wanita, beda. Kalau di doa gereja setempat aja, kalau ada harnas wanita, itu 3 bulan sebelum harnas rapat terus. Dan yang datang banyak. Ibadah wanita di gereja setempat kami 2 minggu sekali. Yang datang lumayan di atas 20. Saya coba kalau pria dibuat, waduh yang datang jeblok. Nah akhirnya saya coba Pak Ronald, saya buat jadwal. Nah ini tolong diperhatikan, saya nggak muluk-muluk, 2 bulan sekali kita ibadah bersama kaum pria. Tanggalnya udah ditulis, petugasnya udah ditulis, tolong diingat di blog. Nah, ketika kita buat seperti itu Pak Ronald dan menarik, karena buku Pria Integritas saya terus terang Pak, awal-awalnya saya cukup kesulitan untuk mengajar di gereja, mengajarkan materi itu di gereja setempat. Tapi ketika saya hidupin, saya melihat ternyata memang ini materi pria yang bagus. Bukan kebetulan pemimpin-pemimpin kita di Departemen Kaum Pria Nasional dipercayakan oleh Tuhan bisa menulis tentang hal-hal ini. Nah, Pak Ronald saya lihat juga ketika kita kaum pria benar-benar menghidupin 10 sesi yang ada di buku Pria Integritas, saya banyak mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Nah, saya rasa gitu Pak Ronald. Segala sesuatu kita kemas sedemikian rupa sehingga mereka nggak merasa nggak diberitahu jauh-jauh hari, tapi sudah dikasih tahu jauh-jauh hari. Nah, kita berdoalah supaya kita bisa buat di komunitas pria itu bisa semenarik mungkin. Terima kasih Pak Ronald. Oke, terima kasih Pak Kristianson. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ronald. Ya, memang ya kami dulu kalau ngumpulin pria itu ada istilah pria itu harus diculik. Ya, gitu. Jadi memang karena pria juga kepala keluarga ya sibuk, terus yang kedua juga jaim ya. Pria itu sok tahunya luar biasa. Ya. Kalau ngumpulin wanita mudah ya. Kami sebulan sekali ada JDW di sini. Ya, yang ngumpul tuh bisa 60 sampai 80 ya gitu. Kenapa? Karena di rumah stres melihat pria-pria sontul. Jadi ibu-ibu kalau dikumpulin seneng. Tapi kalau pria-pria dipulihkan ya. Ini dulu Pak Yunus ini ya. Saya ikut yang di Jambi dulu Pak Krispian. Ya, kita bikin men's camp dulu di Jambi ya gitu. Ya, karena gitu harus diculik satu-satu ya. Ya.
Pak Doli pernah ikut ya, baru 6 sesi, besoknya ya ada acara adat ya, ada keluarganya meninggal atau apa ya. Jadi banyak sekali kendala-kendala kaum pria. Ya, ya, puji Tuhan. Mungkin kita lanjut untuk sesi kedua bisa Pak Christian. Kalau nggak ada Baik, baik pertanyaan Pak. lagi, ada Ya, pertanyaan lagi yang ya. lain? Pak Elia, Pak Elia tadi udah bisa Pak? Kayaknya justru ini apa, keluar ini. Mungkin sinyal Oh, Pak. nggak apa-apa Pak, kita Mungkin terus aja. ya, mungkin kendalanya sinyal. Ya, silakan Pak. Terus. Ya, kita lanjut aja Pak Thomas ya. Ya, nah baik teman-teman, karena memang kita mulainya 7:30. Nah, Pak Thomas kalau bisa satu bulan minggu keempat Juli nanti kita bisa mulai jam 7 Pak, supaya kita nggak buru-buru juga dan supaya saya lihat bisa lebih baik lagi karena di wilayah 5 itu kita mulainya jam 7. Nanti kita coba Pak ya. Nah, baik, di buku kita Saudara itu berurutan, diambil dari integritas. I-nya itu intim dengan Tuhan yang saya jabarin tadi. Nah, N-nya nyata dalam tindakan. Setelah kita intim dengan Tuhan, Tuhan mau kita lanjutin dengan kita nyata dalam tindakan iman kita. Bagaimana tindakan iman kita menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Orang lihat seorang pria Kristen dari tindakannya. Sudahkah dia nyata dalam tindakannya? Jangan cuma dia bisa ngomong jago aja, bisa khotbah bagus, bisa khotbah jago aja, tapi tidak nyata dalam tindakan. Nah, sesi kedua nyata dalam tindakan, saudara. Di situ di buku Pria Integritas kita ditulis tindakan iman yang konsisten. Saya coba cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti nyata itu terang, jelas. Jadi kita berintegritas ketika kita sudah intim dengan Tuhan, kita mau jadi kesaksian buat pria-pria yang lain melalui tindakan kita yang nyata. Tindakan kita terang, tindakan kita jelas, nggak ada yang kita simpen-simpen dalam diri kita. Kita benar-benar menunjukkan murid Kristus yang sejati. Benar-benar ada Roh Kudus yang menggerakkan hidup kita. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ngajak orang untuk ikut Tuhan, orang lihat dari tindakan kita. Nyata nggak tindakan kita? Nah, banyak orang nggak mau terima Yesus. Kenapa? Karena dia lihat yang ajak dia nggak nyata dalam tindakan. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya coba cari juga arti konsisten. Karena tindakan iman yang konsisten ini satu-satunya jalan ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita mau konsisten nyata dalam tindakan kita. Nah, konsisten di situ adalah tetap tidak berubah-ubah. Dalam arti kata, saudara, tindakan iman kita 1 hari 24 jam, setiap hari kita menjalankan kehidupan kita, harus nyata, tidak berubah-berubah. Saya dulu kalau keadaan baik, tindakan iman saya nyata, ketemu orang senyum, saya doain orang, tapi ketika keadaan saya tidak baik, saya berubah. Berarti saya tidak konsisten. Tindakan saya masih berdasarkan kepada persoalan baik nggak baik yang terjadi dalam hidup saya. Ketika baik, nyata tindakan saya. Ketika tidak baik, tidak nyata tindakan saya. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Tuhan mau setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita, kita harus konsisten, tidak berubah-berubah. Apapun yang kita lakukan tidak berubah-berubah. Orang menjengkelkan sekalipun kita harus layanin. Kita harus lempar senyum. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesi yang kedua ini mengajarkan kepada kita bagaimana tindakan iman kita itu harus konsisten. Suatu hari, saudara, saya mengalami sebuah pergumulan, adalah saya coba menginjilin satu keluarga. Mereka dalam sebuah keadaan ekonomi yang sulit, suami istrinya pun dalam keadaan sakit. Setelah saya sering kunjungin mereka, saya ajak ngobrol, saya injilin, saya doain, sakitnya sembuh. Setelah sakitnya sembuh, perlahan demi perlahan, keadaan ekonominya membaik.
Nah, saya coba bantu dia, kamu mau usaha apa? Dia jago masak, saudara. Udah buka restoran aja. Buka restoran, maju, saudara. Nah, setelah buka restoran maju, tetap saya pantau. Kan nggak mungkin setiap hari saya pantau, saudara. Nah, ternyata dulu, sebelum dia tinggal di Lubuk Linggau, dia tinggal di sebuah kota. Dia pernah memakai yang namanya narkoba. Nah, entah kenapa, setelah usaha restorannya maju, kehidupannya diberkatin, sakitnya disembuhkan Tuhan. Nah, komunitas dia yang lama, setiap kali datang ke restoran dia, ngajak lagi, saudara. Nah, sewaktu hari saya kaget, saudara. Dia ketangkap pakai narkoba. Waduh, saya shock, saudara. Nah, ketika saya coba temuin dia di tahanan, saudara, dia bilang, bukan salah Koko, salah saya sendiri. Saya nggak nurut perkataan Koko. Saya berjanji kok, nanti setelah selesai proses hukum ini, saya mau balik lagi memiliki tindakan iman yang konsisten. Saya bilang, janji tinggal janji, kamu janji terus, tapi kamu masih balik lagi. Nah, akhirnya gini aja, ini jadi pembelajaran buat kamu. Untuk kedepannya, kamu harus memiliki tindakan iman yang nyata. Kamu sudah baca Alkitab, kamu sudah ibadah sama Tuhan setiap hari, tapi kamu masih melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Nah, puji Tuhan, saudara, dia keluarganya urus, jadi nggak perlu terlalu lama dia ditahan. Nah, puji Tuhan, sekarang dia sudah pulih lagi, keluarganya sudah pulih, dia sudah ibadah lagi. Saya tetap pantau dia, saudara. Jadi kita mentor orang nggak gampang, saudara. Kalau orang itu nggak mau benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupannya sebagai orang percaya, kita jungkir balik pun nggak bisa, saudara. Nah, perlu sesi ini tindakan iman yang nyata. Nah, saya mau lanjutkan karakter yang dapat dijabarkan. Tindakan iman yang konsisten itu orang lihat dari karakter kita yang dapat dijabarkan. Saya orang yang emosional sekalipun, saya belajar. Itu sudah karakter saya bisa dirubah. Tapi saya harus dijabarkan dengan sebaik-baik. Nanti kita belajar. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tulis di 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7, saya bacain sebentar. Di 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7, di situ dituliskan adalah 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7, natsnya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Saya bacakan di ayat yang kedua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ayat yang keempat, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormatin oleh anak-anaknya. Ayat yang kelima, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat yang keenam, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat yang ketujuh, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, Rasul Paulus tulis di 1 Timotius ayat 3 sampai ayat pasal 3 ayat 2 sampai 7, Saudara, di situ adalah syarat-syarat penilik jemaat. Nah, saya coba sederhanain di buku Berintegritas kita bahwa kita kaum pria harus menghidupin. Kita nggak boleh lakukan yang ditulis Paulus di 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7, supaya ketika hal-hal itu kita tinggalin, saudara, karakter kita dapat dijabarkan. Orang bisa lihat kita seorang pria Kristen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan kita. Karena kita konsisten, tindakan iman kita nyata. Kita nolong orang tanpa pamrih, saudara. Kita benar-benar menjalankan kehidupan ini nyata dalam tindakan. Nah, kita bukan seorang peminum, kita bukan orang yang sombong. Karakter yang bisa dijabarkan. Saya terkaget-kaget sama karya Tuhan, saudara. Saya bisa bawa beberapa keluarga saya yang belum mengenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Saya padahal nggak rutin. Saya bisa
ketemu sama mereka. Tapi dia bilang gini loh, kenapa aku mau ke gereja? Karena aku melihat kamu. Aku melihat kamu, karakter kamu bisa dijabarkan. Aku coba lihat dari kehidupan kamu, dari usaha pekerjaan kamu, dari keseharian kamu, dari komunitas kamu. Ternyata kamu berubah sama sekali. Dulu Kris yang aku kenal sama sekarang berubah. Aku mau seperti kamu, saudara. Aku mau seperti kamu, dia bilang. Nah, jadi saudara, ketika kita nyata dalam tindakan kita, orang bisa lihat karakter yang bisa dijabarkan dalam diri kita, itu sebuah penginjilan yang sangat luar biasa. Kita bisa bawa orang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena orang lihat dalam diri kita ada Tuhan Yesus Kristus. Itu nggak gampang, saudara. Tapi semakin nggak gampang kalau kita nggak mau belajar. Saya belajar, saudara. Kemarin di Persekutuan Gereja Indonesia Sekota Lubuk Linggau, buat ibadah perdana khusus kaum pria. Saya kaget kehadirannya 79 orang. Dari denominasi yang ada beberapa di kota kami, saudara, saya yang diminta menyampaikan firman. Nah, saya lihat di situ banyak orang-orang yang saya kenal dari kecil. Orang itu tahu siapa saya. Jadi ketika saya sampaikan firman, mereka bilang, benar-benar saya mau belajar sama kamu. Enggak lah, jangan belajar sama saya, belajar sama Tuhan saja. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nyata dalam tindakan. Tindakan iman kita harus konsisten. Kita harus tidak berubah-berubah, harus tetap. Walaupun badai sebesar apapun juga, kita harus tetap. Iman percaya kita kepada Tuhan nggak boleh luntur. Nggak boleh berkurang sedikit pun. Kalau bisa semakin tinggi. Saya coba sekarang, semakin ada persoalan, iman saya semakin tinggi, rasa percaya saya, rasa butuh saya sama Tuhan semakin tinggi, saudara. Nah, dengan cara karakter yang dapat dijabarkan. Nah, saya mau masuk ke inti dari sesi nyata dalam tindakan, kita mau belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus 3,5 tahun di dalam melayani di muka bumi ini, saudara, Tuhan kita mempraktekkan dua hal. Komunikasi Tuhan kita Yesus Kristus sangat seimbang antara kelemah lembutan dan ketegasan. Nah, kita mau belajar, saudara. Kalau kita mau nyata dalam tindakan kita, tindakan iman yang konsisten, karakter yang dapat dijabarkan, kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, komunikasi yang seimbang. Tuhan kita sebagai teladan pria integritas, saudara, memiliki gaya komunikasi yang luar biasa, sangat seimbang. Tuhan tegas tetapi tidak pernah memaksa. Kalau kita baca di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan kita sangat-sangat tegas, saudara, tetapi tegasnya tidak pernah memaksa. Tuhan kita juga bukan cuma tegas saja, tapi lembut. Tapi di tengah kelembutan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah segan. Nah, saya banyak, saudara, minta kepada kaum pria di komunitas kami untuk fokus baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Supaya di 4 Injil ini mereka semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Semakin tahu, karena di 4 Injil ini ditulis dari proses kelahiran sampai penyalipan, sampai Tuhan kita terangkat ke surga. Ketika kita tahu terlebih dahulu dari 4 Injil ini, kita semakin mengerti bahwa kita bisa nyata dalam tindakan, kita bisa memiliki komunikasi yang seimbang antara kelemah lembutan dan ketegasan. Kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita coba ke lemah lembut dulu, saudara. Di Injil Yohanes pasal 8, ayat pertama sampai 11, di Injil Yohanes pasal 8, ayat pertama sampai 11, nah, saya bacain langsung aja, natnya perempuan yang berzina. Ayat yang ke Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat keempat, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi,
perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat yang keenam. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ketujuh. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat yang ke-8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau kita baca, saudara, dari Injil Yohanes ayat 8, ayat 1 sampai ke 11, didapatin seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, benar-benar melakukan zina. Nah, orang Farisi pada saat itu menghadapkan Tuhan, apa yang Tuhan harus lakukan kepada perempuan ini. Nah, Tuhan mempraktekkan komunikasi yang seimbang antara lemah lembut dan ketegasan di ayat yang ke-11. Jawabnya, perempuan itu menjawab Tuhan, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Begitu lemah lembut Tuhan kita Yesus Kristus. Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi komunikasi yang seimbang, Tuhan mau kita tidak cuma lemah lembut saja. Tuhan tegas, Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kita belajar, saudara, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus 3,5 tahun dalam pelayanannya benar-benar mempraktekkan komunikasi yang seimbang antara lemah lembut dan tegas. Sudahkah setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita, yang namanya pria pasti banyak masalah, yang namanya manusia, wanita pun pasti banyak masalah. Sudahkah kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan nyata dalam tindakan melalui komunikasi yang seimbang? Kita praktekin kelemah lembutan dan ketegasan secara seimbang. Ketika kita belajar, saudara, untuk praktekin kelemah lembutan ini, kita benar-benar merasakan dalam diri kita, benar-benar kita praktekkan. Karena teman-teman saya yang bukan Kristen, saudara, dia bilang, Kris, aku tahu Kristen itu dengan kasih. Orang Kristen itu penuh dengan kasih. Nah, kelemah lembutan itu hubungannya dengan kasih sangat tinggi, saudara. Orang tampar pipi kanan kita, kita kasih pipi kiri kita. Orang mau baju kita, jubah kita sekalian kita kasih. Nah, tetapi di tengah kelembutan itu, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, ada ketegasan. Karena kalau kita terlalu lembut saja, saudara, kita sulit buat orang bertobat. Kadang kita dimanfaatkan. Nah, nyata dalam tindakan adalah kita harus seimbang. Nah, saya belajar, saudara. Saya punya teman, dia sering kali telepon saya, mau pinjam uang. Pertama saya kasih, lama-lama ada aja alasan. Yang lama belum dipulangin. Wah, saya harus tegas. Tapi tegasnya saya belajar, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, kamu udah berapa kali pinjam? Uang itu untuk apa? Kamu bilang untuk berobat. Tapi sakit kamu, dia kalau ketemu, batuknya parah, saudara. Maaf, dia kena penyakit yang namanya TBC. Kalau uang itu untuk kamu berobat, nggak mungkin nggak ada perubahan dari dokter yang menanganin kamu, dari obat yang dokter kasih kepada kamu. Jangan-jangan uang yang saya kasih kamu pinjam, kamu bukan untuk berobat penyakit kamu, tapi kamu gunakan untuk keperluan yang lain. Dia kaget, saudara. Akhirnya dia akuin. Ya, aku minta maaf kok. Aku pergunakan untuk hal yang lain. Dia belum Kristen, tapi dia udah sekali-sekali ke gereja. Nah,
Ini saatnya komunikasi yang seimbang. Saya coba belajar mempraktekkan apa yang Tuhan kita lakukan 3,5 tahun. Saya tegas kepada dia. Saya tetap kasih kamu, tapi kamu benar-benar harus berobat. Saya antar kamu ke dokter yang saya kenal, yang spesialis penyakit TBC. Oh, mau saya antar. Nah, melalui dokter ini, saya bisa pantau dia, saudara. Puji Tuhan, yang namanya sakit dia, perlahan demi perlahan bisa disembuhkan. Kita harus berani, saudara. Kalau kita nggak berani, kita akhirnya nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Saya pun kadang ragu-ragu, karena saya belum mempraktikkan sesi berintegritas ini. Ketika saya belajar di buku ini, nyata dalam tindakan, saya semakin yakin lagi. Bukan karena kuat gagah saya, tapi ada kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di lemah lembut tadi kita belajar dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, ternyata kelemah lembutan secara umum terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kebaikan atau perhatian. Sudahkah kita jadi pria yang memiliki kebaikan dan kita perhatian sama orang lain? Saya coba praktekin, saudara. Yang kedua, memiliki ketundukan diri. Sudahkah kita tunduk? Terkadang kita maunya nanduk terus. Kita nggak mau sepertinya kita dimanfaatkan. Nggak apa-apa kita dimanfaatkan. Ketika kita dimanfaatkan, kita minta penyertaan Tuhan supaya kita bisa sadarin dia. Supaya kita bisa jadi berkat buat dia. Nah, yang ketiga, roh yang dapat diajar. Saya bilang setiap hari dalam doa saya, Tuhan, aku mau memiliki roh yang dapat diajar. Aku nggak mau keras kepala, Tuhan. Sebuah kemauan untuk belajar dan dikoreksi. Saya belajar, saudara. Dulu saya khotbah awal-awal, saya paling takut dikoreksi orang. Tapi sekarang saya paling suka sehabis khotbah ada yang koreksi saya. Dia mau koreksi sekeras apapun juga saya catat. Kalau benar yang dikoreksinya saya berubah. Kalau tidak benar ya saya tidak usah terlalu masalahin. Nah, Bapak-Bapak, di lemah lembut ini kita benar-benar harus selalu memiliki kebaikan atau perhatian buat orang lain, sebelumnya buat keluarga kita terlebih dahulu, setelah itu buat orang lain. Kita memiliki ketundukan kepada pemimpin kita, ada rasa hormat, dan kita pun memiliki roh yang dapat diajar, sebuah kemauan untuk belajar dan dikoreksi. Nah, setelah lemah lembut, kita mau masuk di tegas. Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan ketegasan kepada para muridnya. Pada waktu Tuhan membasuh kaki para muridnya, Petrus dengan sombong menolak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, namun lembut. Jikalau aku tidak membasuh engkau, Petrus, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nanti saudara bisa baca sendiri di Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan mau membasuh kaki Petrus, Petrus menolak. Tuhan dengan lembut dan tegas, saudara, Tuhan katakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, Petrus, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, kita belajar malam hari ini, saudara, kita memiliki tindakan iman yang nyata. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, komunikasi kita harus seimbang. Jangan kita lembut terus, jangan kita keras terus, tapi malam hari ini Tuhan mengajar kita dalam kebenaran firman ini. Kita harus memiliki komunikasi yang seimbang, yaitu kelembutan dan ketegasan. Kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, yang terakhir, saudara, setelah kita belajar beberapa poin malam hari ini, inti yang terakhir, perbuatan yang bertanggung jawab. Kalau kita mau menjadi pria integritas yang nyata dalam tindakan, kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Hanya pria yang memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa bisa menjadi pria integritas yang nyata dalam tindakan. Saya belajar, saudara. Saya banyak belajar supaya saya bertanggung jawab dengan perbuatan. Saya sebagai pemimpin kelompok keluarga Allah, saya bertanggung jawab terhadap 9 orang yang ada di komunitas saya. Di tengah kesibukan saya setiap hari pantau mereka, saya japri mereka, saya kasih ayat firman apa yang saya dapat dari baca Alkitab. Ketika mereka lagi kesusahan, saya coba hadir di tengah-tengah mereka. Ketika saya hadir di tengah-tengah mereka, tadinya awal-awal mereka tidak terbiasa.
Tapi lama-lama saya bisa menjadi, saya lemah lembutnya, saya dengar. Saya bukan pendengar yang baik, saudara. Tapi ketika saya mau perbuatan yang bertanggung jawab, saya dengar. Kadang dongkol juga, apalagi kalau ngomongnya ngulang, 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 ngulang. Ketika saya dengar, nah sekarang Koko yang ngomong. Nah, orang yang mendengar mengerti apa persoalan dia. Dulu saya dengar nggak habis, saya langsung eksekusi. Salah, saudara. Ketika kita memiliki perbuatan yang bertanggung jawab, kita mau jadi berkat buat orang lain, buat pria lain, kita dengar dari A sampai Z apa yang dia alamin, kita baru bisa minta Tuhan tolong menjawab. Nah, saya temuin ketika saya praktekin komunikasi yang seimbang, lemah lembut, saya lemah lembut dengar dia, saya jawabnya dengan tegas. Karena kalau saya jawabnya dengan lemah lembut juga nggak masuk, saudara. Ketika saya jawab tegas, ada kata maaf ya sebelumnya ya, tapi saya harus tegas. Nah, Bapak-Bapak, saya mau akhirin bahwa perbuatan yang bertanggung jawab inilah yang menjadi pengantar kita malam hari ini supaya kita nyata dalam tindakan kita. Iman percaya kita kepada Tuhan itu orang melihat kita. Adakah dalam hidup kita, adakah dalam tindakan iman kita setiap hari kita bawa nama Tuhan kita yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Terkadang banyak pria Kristen yang ngomongnya kasar, yang nggak menempati janji, padahal sudah tahu bahwa harus memiliki tindakan iman yang nyata, yang tegas terus nggak lembut. Sama istri tegas terus, sama anak tegas terus. Saya coba praktekin sama istri, saya lembut. Ada tegasnya, ada lembutnya. Ternyata istri dan anak-anak menikmati. Komunitas saya pun menikmati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Krisfiansyah. Ya, saudara diberkati, amin. Siapa yang diberkati kasih jempolnya. Kelihatan jempolnya di mana. Ya, puji Tuhan. Ya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Kita dapat sampai jam 9. Ya, kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau bersaksi ya dari pelajaran yang kedua tentang nyata dalam tindakan ya. Silahkan ya, saya kasih waktu. Jadi kita di sesi yang kedua ini kita belajar tentang nyata dalam tindakan. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi atau bersaksi atau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas. Silakan. Ada Pak Robin mungkin? Mau menanggapi, silakan Pak Robin. Bukan melengkapi Om. Ya, cuman mau mengucapkan terima kasih aja buat Pak Christian. Saya mau nanya, ini apa rencananya ini berlanjut apa kita cuman bahas buku ini terus selesai nanti sudah. Ya, kita akan lanjut, Pak. Jadi ini sebenarnya kita sampaikan semudah mungkin karena melalui Zoom ya. Nah, rencananya nanti ya program kaum pria daerah bekerjasama dengan kaum pria ketua kaum pria wilayah ya mengadakan retreat khusus kaum pria. Ya. Gitu. Jadi, nah ini sebagai Ya, Pak Thomas, ya, saya coba bantu jawab lagi. Pak Robin di Departemen Komprian Nasional, Pak, sudah buat 2 buku. Ini yang jilid pertama ada 10 sesi. Nah, ini Pak Robin yang setiap bulan kita di wilayah 4 kita lakukan melalui Zoom dulu, kita doakan
bulan September Pak Thomas ya, kalau bisa kita ada tatap muka. Seperti yang nanti kami tanggal 27 Juni ini buat di tempat Pak Wismar Silalahi. Nah, setelah buku ini selesai Pak Robin, kita lanjut di buku Berintegritas jilid 2. Itu tentang kapasitas. Ada 10 sesi juga, bukunya sudah ada. Sampulnya merah. Saya sengaja nggak bawain buku jilid 2 dulu, kita coba fokus di jilid 1 dulu. Karena jilid 1 bicara karakter kita. Sedangkan kita jadi pria integritas yang intim dengan Tuhan, yang nyata dalam tindakan, yang tenang, yang empati, yang giat dalam bekerja, yang rendah hati, tangguh, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memiliki karakter itu, Pak Robin, kita akan bahas buku Berintegritas Jilid 2, yaitu tentang kapasitas. Kita lanjut terus, Pak Robin. Saya lihat ada Pak Robin, ada Pak Tri, teman-teman Lampung, ada Pak Thomas, ada Pak Ronaldson, Pak Gaston, dan lain sebagainya. Saya percaya di wilayah 4 bisa berkesinambungan. Harapan kita, kaum-kaum pria mengalami Tuhan secara luar biasa. Gitu, Pak Robin. Ya, Oke, ya, Pak. Terima kasih. Ya, kalau saya sih berharapnya begitu, Pak. Kalau bisa ini terus berlanjut supaya pria-pria GSCA kita benar-benar punya komunitas. Karena ini jujur ini benar-benar butuh sekali. Kita perlu saling membangun, khususnya kaum pria. Itu ya, aja, Pak. Terima kasih. ya, ya. Terus bantu doa ya Pak Robin ya dan teman-teman yang lain. Ya, kita program Zoom ini setiap minggu keempat ya hari Senin. Ya, mulai kenapa kita buat setengah 8 ya karena Zoom kaum pria kami di Lampung rata-rata setengah 8. Biasanya jam 7 itu masih ya, masih ada kesibukan gitu. Ya, lebih baik agak malam gitu ya. Bisa diganjil sama kopi kalau ngantuk ya. Tapi kalau apa masih agak sore masih banyak kesibukan ya. Gitu. Tapi nanti kami akan sharingkan dengan teman-teman di wilayahnya. Gitu. Ya. Pak Doli jangan ngopi putih. Ya Pak Gustom silakan Pak Gustom. Kayaknya ada yang mau disampaikan. Halo, Ya ya, silakan Pak. ya, makasih Pak Christian. Ya, kalau saya Ya, baca. berbicara tentang nyata dalam perbuatan, memang ini yang paling paling penting sebenarnya, Pak. Karena kalau hanya bicara-bicara aja, tapi tidak sesuai dengan tindakan itu, kayaknya itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya gitu, Pak. Dan saya lihat ini juga ada di kalangan seorang hamba-hamba Tuhan. Kebanyakan dia hanya banyak berbicara tapi melakukan sesuatu itu jauh dari apa yang dia bicarakan gitu Pak. Memang Ada ini ya, juga buat ada ya Pak pembelajaran, Gustom yang seperti itu. pembelajaran ya. Marga apa dia? Ya itulah. Tapi memang itu penting banget Pak. Nyata dalam perbuatan itu saja yang paling utama menurut saya sih Pak. Siap. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ya. Makanya ini apa pelajaran ini ya yang dibilang Pak Krivian tadi sangat bagus ya. Dan kita bersyukur ya kita ada Pak Krivian. Pak Krivian ini ketua CMN untuk wilayah Sumatera, saudara ya. Jadi untuk dari Medan, Aceh, ya Lampung, Bengkulu, Palembang itu ya sudah seluruh gereja-gereja ya denominasi apapun sudah menikmati berkatnya. Ya, makanya kalau kita tidak manfaatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, ya kita akan ketinggalan ya. Gereja-gereja lain kaum prianya maju-maju, yaitu karena salah satu peranan Pak Kris Fiansun di dalam pria sejati ya, atau di CMN dulu namanya pria sejati ya, atau CMN gitu. Jadi kita bersyukur beliau tetap mau mendukung untuk kegerakan kaum pria GSCA ya. Kalau di GSCA namanya pria integritas. Ya. Terima kasih Pak Gostom ya. Silakan yang lain ada? Ya, kalau sudah tidak ada mungkin Pak Christian kasih kata-kata Statement. ya
kata penutup, ya kesimpulan. Oh iya, Pak Thomas. Nah, baik teman-teman, kita mau akhiri. Nanti kita ada foto bersama juga supaya jadi arsip lah buat DKPD ya. Nah, saya cuma mau menyampaikan bahwa buku Pria Integritas Jilid 1, 10 sesi itu bicara karakter semua. Ketika saya coba berusaha memahami lebih lanjut, ternyata memang 10 karakter itu harus ada dalam diri kita. Intim dengan Tuhan, nyata dalam tindakan, terus kita tenang, empati, giat dalam bekerja, kita rendah hati, kita tangguh, kita aktif menjadi pelayan, menginjilin orang yang belum kenal Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Benar-benar dalam hidup kita ada sebuah ketergantungan bahwa aku nggak bisa melakukan segala sesuatu kalau aku nggak melibatkan Tuhan. Nah, ketika aku mau libatkan Tuhan, aku mau hidupin 10 karakter yang ada di buku berintegritas kita. Nah, kalau kita hidupin, saudara, benar-benar nyata. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan cuma sekedar kita bisa ngomong saja, tapi benar-benar kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih mengerti orang lain, kita bisa lebih ada rasa peduli, empati kepada orang. Saya puji Tuhan lah saudara, di Kota Lubuk Linggau sampai hari ini saya bisa diterima karena mereka melihat ada hasil yang nyata dari pelayanan-pelayanan yang saya berikan. Nah, saya coba belajar untuk tetap rendah hati, untuk tetap mau katakan ini semua karena Tuhan saja. Karena saya dulu jadi pria yang sangat sontoloyo, saudara. Pernikahan awal kami babak belur. Saya nikah 2005, 1 tahun setengah pernikahan kami babak belur. Nah, kakak rohani saya uh, kirim saya di camp Palembang. Nah, di sanalah saya berubah, saudara. Sampai hari ini, saya tetap konsisten, saya mau melayani Tuhan di pelayanan pria. Karena saya lihat panggilan Tuhan di pelayanan pria begitu besar. Nah, memang butuh sebuah proses. Nah, kita berdoalah bersama-sama supaya di wilayah 4, malam hari ini perdana, Zoom-nya 1 bulan sekali. Kita berharap Zoom-Zoom berikutnya, memang kita nggak cari kehadiran, tapi kalau bisa teman-teman bisa jangkau, pria-pria GSJA di wilayah 4 bisa hadir, supaya kita bisa berbagi. Dan nanti kita akan coba bicarakan sama Ketua Kompria Wilayah Pak Tri, sama Ketua Wilayah Pak Ronaldson, sama Pak Thomas sebagai Sekretaris DKPD, supaya kita bisa buat tatap muka, men's camp di Lampung. Yang kayaknya September kalau bisa. Nah, nanti kita coba gumulin. Kenapa? Karena kalau men's camp tatap muka bisa lebih enak. Kita bisa ada sharingnya, bisa lebih hidup. Kita lebih enak lah pokoknya karena tatap muka. Nah, cuman itu aja Pak. Semangat selalu mengandalkan Tuhan selalu. Kita cuma sama-sama mau belajar supaya kita bisa jadi pria integritasnya Tuhan. Oh ya Pak Thomas, ada yel-yel di pria integritas. Yel-yelnya pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas. Yang ketiga, yes-nya 3 kali. Yes, yes, yes. Dilanjutkan, pria bersatu, gereja maju. Dibalikin, gereja maju, pria bersatu. Saya ulangin, pria integritas, yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, 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 yes. Pria bersatu, gereja maju. Gereja maju, pria bersatu. Terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ya kalau bicara tentang pria ini bukan bicara jumlah yang banyak ya. Ya Pak Ronald, kalau ada 1 pria aja di tempat Pak Ronald bulan depan bisa ikut, wah itu berdampak. Ya, karena kalau pria itu 1 aja berdampak. Jadi amin, amin. Karena pria itu ya kalau berubah dia berubah sungguh-sungguh. Ya. Makanya 1 pria di Lubuk Linggau ditemukan, wah saudara-saudara, sudah berapa puluh men's camp dipimpin oleh Pak Vivian Sun. Ya. Pak Vivian Sun ini bukan orang kaya Bapak Ibu ya, tapi sekarang diberkati Tuhan. Ya. Tuhan tolong. Gitu. Jadi semuanya proses ya yang luar biasa dan sangat menopang gembala sidang. Ya.
Nanti bulan depan akan ada kesaksian-kesaksian ya. Di sini ada Pak Acong ya, ada Pak Yunus, Pak Doli ya. Jadi eh, bisa saling memberkati pria-pria di wilayah Lampung. Ya. Mari kita mengucap syukur buat pertemuan malam hari ini ya. Nanti ada yang bisa tolong motoin. Nah, kalau saya motonya pakai HP. Nggak apa-apa ya. Ya coba ditonjolin dulu, keluarin dulu wajahnya semuanya. Ya, saya foto supaya ketahuan di sini laki-laki semua enggak ini ya kan. Jangan, ya, terima kasih ya Pak Wisma Silalahi. Ya kita doakan acara tanggal 26 27 di Pak Wisma Silalahi ya, camp pria integritas dari Lampung. Kalau ada yang mau ikut boleh ya. Ya saya foto dulu. Ya, ya mari kita berdoa. Mari saya minta sekali lagi Pak Robin berdoa ya. Doakan camp tanggal 6, 26, 27 di wilayah 5 ya Pak. 5 wilayah 3 Wilayah ya. tiga, wilayah tiga. Wilayah 3, Pak. Ya, wilayah 3. Tiga. Ya, dulu wilayah 5 Palembang. Ini wilayah 3. Ya, oke. Pak Robin, silakan doakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat pertemuan yang luar biasa. Kami percaya semua karena rencana Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan. Dan kami mau berdoa buat para pria khususnya di wilayah Lampung. Ke depan kami rindu supaya lebih banyak lagi yang akan dimenangkan lewat pelayanan pria. Tuhan memberkati terus Pak Kristianson dan juga terus pakai penuhi dengan urapan-Mu, terus tambahkan hikmat-Mu, kewahyuan yang daripada Allah terus mengalir atas kehidupan hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan Pak Kristian banyak pria yang dimenangkan bagi Tuhan. Terutama pria-pria GSCA Sesumbaksel kami berdoa supaya terus dimenangkan buat Tuhan. Kami percaya setiap pria yang dimenangkan akan membawa dampak yang besar bagi gereja lokal maupun seluruh gereja yang ada di Sumbaksel ini. Karena itu kami berdoa terus minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan supaya setiap kegiatan yang diadakan tidak ada hambatan, tidak ada yang terhambat, semua boleh mengambil bagian. Kami berdoa khusus buat rencana camp pria integritas yang rencana akan dilaksanakan di wilayah 3. Kami serahkan semua persiapan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mempersiapkan pria-pria yang ada di wilayah 3, bahkan mungkin dari wilayah lain juga yang akan bergabung. Kami berdoa Tuhan mendahului semua persiapan, terutama hamba-Mu, Pak Kristian, Tuhan siapkan dan biarlah semua pria yang akan mengambil bagian dalam camp ini, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, dan berdampak bagi gereja, berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi keluarga. Banyak jiwa dimenangkan lewat pria-pria yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pertemuan kami lewat Zoom malam hari ini, dan kami terus menyerahkan pertemuan-pertemuan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus bekerja sehingga ke depan akan lebih banyak lagi pria yang bergabung, dan kami berdoa supaya kegiatan ini terus berlanjut untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Oh, Tuhan. Mas, ada gereja, ada satu anggota gereja tuh yang ikut, Mas Edi. Oh ya, Oke. ya terima kasih Mas Ya, Edi. Ya, ya, semangat terus. ya. Ya, Tuhan berkati semuanya. Terima Oke. kasih Pak Kristianson. Terima Ya, terima kasih, kasih. Sama-sama Pak Thomas, Mas Christian. Pak Ronald ya. Ya, Oke, Pak terima kasih. Wismar Ya, Silali, terima terima kasih. kasih. Oke, Sukses. Tuhan Ya, berkati. Pak terima Andre. kasih semua. Sampai Ya, jumpa Tuhan berkati. di ya, live ya. Ya, Wah. ya Pak. berkati.